Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36 berbunyi sebagai berikut. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah mungkin kita bersorak-sorai, bersukacita saat kita menderita? Apakah mungkin kita bersorak-sorai dan bersukacita saat bencana pandemi virus corona mendera kita? Sudah sangat banyak orang yang korban. Sampai 10.000 lebih yang sudah positif mengidap corona. Dan pemerintah sudah mengumumkan bahwa kita telah defisit dalam pangan. Mungkinkah kita bersorak-sorai dan bersukacita dalam keadaan seperti itu? Firman Tuhan mengatakan, bukan hanya mungkin, tapi kita bisa dan pasti dan harus. Sebagaimana yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dikatakan senantiasa. Toktong dalam bahasa Batak. Dalam sebagian bahasa Inggris dikatakan always. Dan dalam bahasa Inggris yang lain dikatakan at all times. Dalam segala waktu dan segala keadaan. Oleh sebab itu minggu kita ini dan firman Tuhan saat ini berseru kepada kita, jubilate, bersorak-sorailah, bersukacitalah. Namun harus kita sadari, saudara-saudaraku, kita diminta bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, 1 Tawarikh 16 ini adalah dua
dari Raja Daud, puji-pujian setelah tabut perjanjian dibawa masuk ke kemah suci di Yerusalem. Tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah. Umatnya menganggap itu adalah wajah Allah. Dengan adanya tabut perjanjian itu, Allah hadir bersama mereka. Itu sebabnya mereka bersorak-sorai, bersukacita dalam Tuhan karena Tuhan sudah bersama dengan mereka. Tapi kita harus mengerti, saudaraku, Tuhan tidak meminta kita bergembira. Dan bergembira itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita gembira karena kita beruntung. Kita gembira kalau kita naik pangkat. Kita gembira kalau kita berhasil dalam kuliah. Kita gembira dengan berbagai hal. Tapi jangan lupa, saudara-saudaraku, kegembiraan seperti itu hanya kegembiraan sekejap. Dan sebentar akan lenyap. Walaupun hidup kita yang fana ini, kita fana. Belum mengakhiri hidup kita, kegembiraan itu sudah lenyap. Oleh sebab itu Tuhan tidak memanggil kita, bergembiralah senantiasa. Tapi bersorak-sorailah, bersukacitalah. Itu harus di dalam pengertian apa yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10. Pada waktu malaikat memberitakan tentang kelahiran Yesus, malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kesukaan besar. Bersorak-sorailah, bersukacitalah dalam sukacita surgawi itu, dalam kesukaan besar itu, kesukaan yang kekal. Sukacita dalam Tuhan. Mengapa, saudara-saudaraku? Jelas dikatakan dalam firman ini, pertama, sebab Ia baik. Baik itu diterjemahkan dari kata top dalam bahasa Ibrani, yang pada awalnya itu hanya digunakan untuk menggambarkan sifat Allah dan menggambarkan pekerjaan Allah. Allah itu baik, semua pekerjaannya baik. Tidak ada yang tidak baik dalam diri Allah dan dalam pekerjaannya. Tidak ada kekurangan di sana. Tapi Allah kita itu, pekerjaan Allah kita itu sempurna. Demikian juga pengasihannya kepada semua orang percaya. Sangat baik, sempurna. Itu sebabnya diterjemahkan dalam bahasa Batak, Aina basa duibana. Kebaikan yang seperti itulah yang kita tahu dalam Tuhan kita itu, yang menjadi dasar pertama supaya kita bersorak-sorai dan bersukacita. Karena bagaimanapun kondisi kehidupan kita, Tuhan berkuasa membuat itu menjadi baik. Bahkan Tuhan berkuasa merubah penderitaan menjadi kesukaan. Merubah kemalangan menjadi keuntungan. Merubah bencana menjadi berkat. Itu sebabnya kita harus bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang kedua dikatakan dalam firman ini, bersorak-sorailah, bersukacitalah dalam Tuhan, karena kasih setianya untuk selama-lamanya.
Kasih setia itu diterjemahkan dari istilah yang khas dalam Perjanjian Lama, hesed, yang selalu kita terjemahkan dengan kasih setia. Itu untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu setia selamanya. Dia setia dalam kasih-Nya. Kasih yang tidak dibatasi oleh waktu. Dari sejak kita dalam kandungan, hingga kita lahir sebagai bayi, hingga kita menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi orang dewasa, dan bahkan sampai tua renta, itu tidak bisa membatasi kasih Tuhan itu. Tidak bisa. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai hari tuamu, sampai putih rambutmu, aku yang menggendong engkau, yang menuntun engkau dan menyelamatkan engkau. Kasih setia untuk menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak dibatasi oleh peristiwa, tidak dibatasi oleh kondisi. Dalam keadaan menderita, dalam bencana yang paling berat, Tuhan itu berkuasa mengalirkan kasih-Nya dalam kesetiaannya kepada kita. Sehingga kita bisa terbebas dari bencana yang bagaimanapun. Tuhan yang baik itulah. Tuhan yang kasih setianya untuk selama-lamanya itulah yang mau sudi menjadi raja kita. Sehingga semua orang percaya bisa mengatakan Tuhan itu raja. Tapi kita harus tetap menyadari, bukan berarti Tuhan itu mau menjadi presiden, menjadi kaisar dari kerajaan duniawi ini. Tetapi Tuhan itu raja. Dia dalam kasih-Nya sudi menganugerahkan kerajaannya kepada kita, supaya kita memiliki kerajaan Allah itu. Dan itu tidak dilakukan oleh Allah dengan memberi kita ID card, kartu pengenalan. Tapi Tuhan melakukan itu di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mau mengorbankan diri menjadi korban pengampunan dosa, supaya di dalam Yesus itu kita dibebaskan dari dosa dan maut, dan kita menjadi penuh anugerah Allah. Tuhan Yesus yang mau mengorbankan diri menjadi korban pendamaian. Di dalam Yesus Kristus itu Allah mendamaikan kita dengan diri-Nya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi pewaris dalam kerajaan-Nya. Itu sebabnya kita harus bersorak-sorai, bersukacita dalam Yesus. Karena Tuhan menganugerahkan kerajaan-Nya. Kalau kita lihat di dalam hidup kita di dunia ini, orang akan bangga kalau dia menjadi warga negara besar. Seperti kita Indonesia ini. Setiap kita pergi keluar, kita bangga mengatakan, saya adalah warga negara Indonesia, negara keempat terbesar di dunia. Padahal itu hanya dari segi penduduknya. Tapi kita bangga. Begitu bangga orang kalau dia menjadi warga negara adidaya. Tetapi kenapa kita tidak bangga? Mengapa kita bertanya-tanya apakah kita bisa bersorak-sorai, bersukacita dalam penderitaan? Padahal kita sudah menjadi warga kerajaan Allah.
bukan hanya itu saudara-saudaraku. Kalau Tuhan itu mau menjadi raja, itu mau mengatakan bahwa dia mau menjadi gembala kita. Karena Tuhan sebagai raja penuh anugerah, sehingga dia akan menjadi gembala kita. Sebagaimana yang diungkapkan Raja Daud dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku di air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Allah sepanjang masa. Begitu lengkap, begitu sempurna penggembalaan Tuhan itu. Dan itu dilakukan kepada melalui Yesus Kristus. Sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Penggembalaan Tuhan itu sempurna. Dia memelihara kita, menyediakan segala kebutuhan kita. Penggembalaan Tuhan itu sempurna. Dia membebaskan kita bahkan dari lembah bayang-bayang maut, dari lembah kekelaman. Tuhan itu membebaskan kita dari musuh-musuh kita, dan bahkan kita akan dibawa masuk kepada kehidupan kekal, kepada kerajaannya. Apakah kita tidak layak bersorak-sorai, bersukacita dalam Tuhan kita, Tuhan Raja kita itu? Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan bersorak-sorailah, bersukacitalah dalam Tuhan, karena Tuhan datang menghakimi bumi. Kenapa kita harus bersorak-sorai dan bersukacita kalau Tuhan menghakimi bumi? Saudaraku, bumi ini, dunia ini akan berjalan terus sesuai dengan sejarahnya. Manusia akan terus sesuai dengan tingkah polanya. Terserah mau menerima Tuhan atau tidak. Bahkan sampai ada orang yang mampu menghina Tuhan, menghina Yesus Kristus, menghina salibnya. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesuslah yang akan menghakimi. Dan penghakiman Tuhan Yesus itu tidak bisa dimengerti oleh manusia duniawi. Karena dialah Hakim Maha Agung. Tapi dia juga sebagai jaksa, dia juga sebagai pembela. Sehingga semua orang percaya, tidak ada lagi ketakutan, justru bersorak-sorai, bergembira, bersukacita karena penghakiman oleh Tuhan itu. Karena penghakiman Tuhan itu menjadi keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Bersorak-sorailah,
bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan yang mau menjadi Raja kita. Tuhan yang berkuasa menghakimi dunia ini. Yang berkuasa menyelamatkan kita. Namun jelas dipanggil kita. Bersorak-sorailah. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dengan 3 hal. Pertama, bersukacitalah, bersorak-sorailah, memanggil Tuhan, Raja kita itu, berseru kepada Tuhan, Hakim Pembela itu, serukan, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Itulah pertama inti sorak-sorai dan sukacita kita. Jangan lupa saudara-saudaraku, hanya Tuhan Yesus yang berkuasa menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita, yang berkuasa menyelamatkan kita dari semua bencana. Termasuk dari bencana pandemi virus corona ini. Panggil Tuhan. Yang mungkin kita akan mengatakan, sudah cukup kita hanya berseru-seru kepada Tuhan, memanggil Tuhan supaya Tuhan bertindak. Oh bukan. Tapi ada 2 hal yang perlu kita ingat. Pertama, kita harus melakukan yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh presiden kita, yang dilakukan oleh pemerintah kita, itu sudah baik. Itu sudah maksimal. Dan harus terus-terus dilakukan. Demikian juga apa yang dilakukan oleh tenaga-tenaga medis, relawan-relawan, itu harus dilakukan. Dan harus terus sampai kita diselamatkan dari virus corona ini. Tidak saatnya lagi saudara-saudaraku untuk saling menuduh, untuk saling mencela. Mau mengkritik silakan, tapi harus kritik membangun dan kritik yang partisipatif. Jangan hanya menuduh, mengkritik, tetapi engkau lipat tangan nggak melakukan apa-apa. Itu nggak benar. Dan semua masyarakat harus mendoakan pemerintahnya. Harus melakukan peraturan-peraturan yang diadakan pemerintah. Harus disiplin mengikuti semua itu. Mengikuti PSBB. Mengikuti semua yang mereka katakan. Tapi yang kedua saudara-saudaraku, kita mengharapkan supaya Tuhan menggunakan yang kita lakukan itu, yang dilakukan oleh pemerintah itu, menjadi alat di tangannya untuk menyelamatkan kita dari COVID-19 ini. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan, apapun yang pemerintah lakukan, tidak akan bisa membuahkan keselamatan yang utuh. Hanya Tuhan Yesus. Apa yang saya katakan keselamatan yang utuh? Saya akan beri contoh dokter. Dokter itu kalau mengobati orang yang sakit, tanggung jawabnya, tugasnya adalah untuk menyembuhkan secara fisik. Itu aja tugas mereka. Tidak sampai tugas mereka untuk menyembuhkan orang sakit yang diobatinya dari masalah kejiwaan yang ditimbulkan oleh penyakit itu. Tidak sampai kepada memikirkan akibat penyakit itu terhadap ekonomi yang sakit itu. Bahkan banyak dokter, banyak rumah sakit yang tidak mau mengobati sebelum kita bikin deposit.
harus bayar lebih dulu. Tidak ada kuasa mereka untuk menyembuhkan masalah kejiwaan, masalah ekonomi, dan masalah-masalah lain. Demikian juga saudara-saudara dalam COVID-19 ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, itu bisa alat di tangan Tuhan untuk membebaskan kita dari COVID-19 ini. Tapi jangan lupa, pemerintah tidak akan memikirkan untuk menyembuhkan orang-orang yang sudah rusak kejiwaannya karena COVID-19 ini. Sudah banyak yang trauma. Dan memang gak ada kuasanya untuk itu. Tidak mungkin untuk memulihkan ekonomi. Ekonomi bangsa itu bisa mereka lakukan. Tapi ekonomi setiap warga negara gak bisa. Tapi kalau Tuhan itu, Tuhan Yesus itu akan menyelamatkan kita secara utuh. Dia akan melewatkan COVID-19 ini dan menghentikannya. Dia akan melayani kita untuk menyembuhkan jiwa kita yang sudah rusak karena masalah COVID ini. Dia akan memulihkan masalah ekonomi, masalah budaya yang tidak bisa lagi kita jalankan karena COVID-19 ini. Yang dua hal itu harus kita ingat. Itu sebabnya kita harus bersorak-sorai, bersukacita, berseru-seru memanggil Tuhan, selamatkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita secara utuh. Bagaimana memanggil Tuhan itu, saudara-saudaraku? Apakah seperti yang dilakukan, yang kita lihat di video-video banyak di luar negeri, yang jalan-jalan di jalan itu, yang berlari-lari di lapangan itu, menangis-nangis, meraung-raung, mengatakan, Tuhan tolong kami. Di mana mereka selama ini? Kenapa selama ini mereka tidak memanggil Tuhan? Kenapa gereja-gereja mereka kosong melompong? Tapi karena bencana ini berseru-seru memanggil Tuhan, menangis-nangis. Oh, bukan begitu, saudara-saudaraku. Tetapi harus kita awali dari hidup di dalam Yesus. Seperti yang dikatakan Lukas 2 ayat 11. Pada waktu pemberitahuan kelahiran Yesus, malaikat itu mengatakan, hari ini telah lahir bagimu. Hari ini. Tidak ada yang mencatat tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Yesus itu lahir di Betlehem. Banyak orang yang mengatakan, wah itu kekurangan, keteledoran. Oh bukan. Itu tetap dalam rencana Tuhan. Karena dengan begitu pemberitaan kelahiran Yesus lagi tidak bisa lagi berbunyi seperti ini. Tidak bisa berbunyi seperti ini. Yesus lahir di Betlehem tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Oh bukan. Tetapi pemberitaan tentang kelahirannya itu harus tetap hari ini. Sampai sepanjang masa ungkapan ini tetap begini hari ini. Karena kelahiran Yesus itu tidak pernah menjadi masa lalu. Tidak pernah hanya terjadi sebelumnya. Tapi hari ini. Itu sebabnya dikatakan telah lahir bagimu. Di Betlehem Yesus lahir. Tetapi malaikat itu mengatakan, Yesus lahir di Betlehem, tapi itu lahir bagimu. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di Betlehem. Tetapi Tuhan sekarang mengatakan kepada kita, Yesus lahir bagimu. Bagiku, bagimu, bagi kita. Dan hari ini, dengan di dalam setiap hari Yesus hidup di dalam diri kita, lahir di dalam diri kita. Bagi kita. Maka kalau kita memanggil Tuhan kita itu,
dalam kehidupan yang seperti itu, dia pasti akan menjawab. Apalagi kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasihnya itu memanggil dia, kita pasti dijawab. Yang kedua, saudaraku, bersorak-sorailah, bersukacitalah, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur. Saudaraku, mungkin kita sering berdoa, atau mungkin ada yang pernah berdoa. Tapi kalau kita renungkan doa kita, itu didominasi oleh permintaan. Terus meminta, terus meminta. Bahkan saudaraku, udah diadakan kebaktian syukur karena dia ulang tahun, karena dia naik pangkat dan yang lain-lain. Tapi terus langsung dipesankan kepada pendeta, Pak Pendeta, cukup aja ya setengah jam kebaktiannya. Tapi kebaktian syukur. Padahal mereka 4 jam di sana berkumpul. Di mana yang 3,5 jam itu untuk apa? Karena memang kita tidak pernah tahu bersyukur kepada Tuhan. Padahal semua yang ada di dalam hidup kita ini dan hidup kita ini adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Coba saudara tidur malamnya, tapi tetap bernafas dengan teratur. Siapa yang membuatnya? Saudara yang membuatnya. Orang tua kita, bukan Tuhan. Makanya sebenarnya setiap nafas yang keluar dari tubuh kita ini harus nafas syukur kepada Tuhan. Kalau kita bangun pagi, kita bisa masih hidup, masih bernafas. Siapa yang membuatnya? Kita, saudara. Bukan. Oleh sebab itu setiap bangun pagi, pertama bersyukur kepada Tuhan. Jangan terus HP-mu cari, jangan terus yang lain itu cari-cari. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam epistel itu, dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21, itu sebenarnya satu intinya. Jangan jadi orang bodoh, tapi jadilah orang arif. Sebagai orang percaya yang arif, jangan bodoh, jangan konyol. Dan salah satu ciri dari orang arif itu dikatakan di sana, pergunakan waktu. Kenapa itu menjadi ciri kearifan? Karena kita harus tahu waktu itu adalah pemberian Tuhan. Bagaimanapun kecanggihan teknologi manusia, tidak akan bisa manusia menciptakan waktu. Waktu itu diberikan Tuhan detik per detik, menit per menit, supaya kita bisa hidup. Yang kedua, saudaraku, di dalam perjanjian baru ada 2 istilah yang digunakan untuk waktu. Yang pertama adalah kronos. Itu bilangan waktu, detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, tahun per tahun, abad demi abad, milenium demi milenium. Itu yang disebut kronos. Tetapi ada satu lagi yang digunakan untuk waktu, yaitu kairos, yang sebenarnya artinya kesempatan. Dan di dalam Efesus 5:16 itu yang digunakan, bukan kronos, kairos. Tapi dikatakan pergunakan kairosmu. Apa maksudnya? Supaya waktu yang diberikan Tuhan itu kita pergunakan dengan benar. Harus menjadi kesempatan bagi kita. Setiap detik waktu yang diberikan Tuhan itu harus menjadi kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk melakukan kehendaknya. Kesempatan untuk saling menolong dalam persaudaraan kasih. Itu bersyukur.
Dan kita harus bersorak-sorai, bersuka cita, menyampaikan syukur itu kepada Tuhan. Jangan kamu murung untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan. Dan yang ketiga, saudaraku, bersorak-sorailah dan bersukacitalah, memuji-muji Tuhan, menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Sekarang ini saudara-saudaraku, waktu dunia dilanda bencana virus corona, di seluruh dunia muncul pengarang-pengarang lagu. Saya enggak mengatakan komponis, enggak. Pengarang-pengarang lagu. Lagu-lagu untuk memohon pertolongan Tuhan, untuk berseru-seru kepada Tuhan. Baik, itu enggak salah. Banyak muncul penyanyi-penyanyi yang menyanyikan, minta pertolongan kepada Tuhan. Banyak muncul. Dan bahkan sampai ada saudara saya pendeta membuat di YouTube hanya untuk bernyanyi, dengan pakai jubah bernyanyi. Bagus, nggak ada yang salah di situ. Itu bagus. Tapi saudaraku, bukan itu yang diminta Tuhan. Tetapi yang diminta Tuhan, pergunakan hidupmu, pikiranmu, perasaanmu, hatimu menjadi persembahan puji-pujian kepada Tuhan. Menjadi nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Dan itu lakukan dengan bersorak-sorai, bersukacita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan kita itu Raja, Dia Hakim, Dia penyelamat kita. Itu sebabnya nyanyian kita dalam buku ND 806 ayat 1 dikatakan, apapun terjadi padamu, Tuhan menjagamu. Kasih setianya bersamamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu senang maupun sesak, Tuhan bersamamu. Tuhan menjagamu. Dikatakan dalam bahasa Batak, AHP masa di ngulumon, AHP masa di ngulumon, Tuhan menjaga ho. Holong nado mangodi hoko, Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Las peroham, marsak peho. Saya diramoti ho. Tuhan menjaga ho. Bersorak-sorailah, bersukacitalah. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Karena Engkau memanggil kami untuk senantiasa bersorak-sorai, bersukacita di dalam Yesus. Karena Engkau rela menjadi Raja kami, menjadi hakim pembela kami, menjadi gembala kami, supaya kami Tuhan tidak takut oleh karena apapun. Bapa, kami selalu memohon kepadamu, karena hanya Engkau Yesus yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari bencana ini. Selamatkan bangsa ini, ampuni dosa semua orang, selamatkan, pulihkan bangsa ini. Untuk itu berkati Presiden kami, semua pemerintah kami, semua tenaga medis, semua relawan, pelihara keluarga mereka, terutama tenaga-tenaga medis yang sudah mendahului kami. Pelihara Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang bisa memberi keselamatan yang utuh bagi kami. Selamatkan Tuhan gereja-Mu, selamatkan semua umat-Mu, dan bimbing supaya senantiasa hidup dalam Yesus,
supaya mereka tahu benar-benar menghayati Yesus datang untuk kami, supaya kami bisa kembali sebagai gereja yang tubuh Kristus, supaya kami bisa kembali beribadah di rumah-Mu. Tuhan, hanya Engkau penyelamat kami. Amin.